Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang kita masuk atau kita ada di bab sholat jamaah. Dalam bab sholat jamaah ini ada banyak sub pembahasan yang sudah kita lewati. Ada beberapa bagian lagi yang akan kita selesaikan. Dalam bab sholat jamaah sudah dibahas tentang, nah ini yang terakhir insyaallah ya, bagaimana disunnahkan untuk datang ke masjid ya. Jadi adab-adab sholat jamaah, adabnya imam apa saja, adabnya makmum apa saja. Bagi makmum datang ke sholat jamaah tidak perlu terburu-buru dalam pengertian lari-lari ya. Bagi imam supaya memperhatikan kondisi jamaah, itu nomor 4. Nomor 5, bagi imam supaya di rakaat pertama dibuat lebih panjang daripada di rakaat kedua. Terus bagi makmum diwajibkan mengikuti imam dan tidak mendahuluinya. Terus bagaimana jamaah itu sudah bisa dikatakan sah hanya dengan satu makmum, satu imam, satu makmum. Imam berubah posisi menjadi makmum, oh boleh kalau ada uzur, atau mungkin sebaliknya. Nah, kemudian ada pula hal-hal yang membuat kita boleh uzur tidak sholat jamaah. Apakah itu karena hujan? Nah, ini karena hujan. Meskipun bulannya bukan bulan hujan. Sudah masuk bulan hujan tak? Sudah ya? Oke. Mestinya mulai Agustus ya. Agustus. Ini sudah masuk bulan hujan. Apakah karena hujan atau karena dingin? Atau karena makanan sudah dihidangkan, nah, gitu ya. Jadi terlambat.
Kemudian siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, ada ketentuannya. Sampai kita sekarang masuk pembahasan sedikit lagi sebelum kita bahas tentang posisi imam dan makmum. Ya, kita sekarang masuk di pembahasan tentang imam supaya menghadap ke kanan atau ke kiri setelah salam. Di bab sebelumnya yang terakhir itu adalah boleh mengulang sholat jamaah bagi mereka yang bertemu dengan orang lain yang membutuhkan berjamaah. Jadi kalau sudah sholat jamaah boleh lagi sholat berjamaah lagi, boleh kalau memang kita ketemu dengan orang lain atau kelompok lain yang membutuhkan kita untuk ikut berjamaah dengan mereka. Nah, kita sekarang masuk di pembahasan tentang istihbabu inhirafil imami an yaminihi aw shimalihi ba'da salam thumma intiqalihi min musallahu. Disunnahkannya imam menghadap ke kanan atau ke kiri setelah salam, juga berpindah tempat dari tempat sholatnya berdasarkan hadisnya Qabisah bin Hulb an abihi qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayansarifu ala janibaihi jami'an ala yaminihi wa ala shimalihi. Jadi Rasulullah SAW, Nabi SAW itu kalau ngimami kami para sahabat, yansarifu ala janibaihi jami'an, biasanya menghadap baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi pernah ke kanan, pernah ke kiri. Jadi kalau selesai sholat, selesai salam, menghadapnya ke kiri atau ke kanan, pernah ke kiri, pernah ke kanan. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan status menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan. Atau yang bicaranya secara umum seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama lam yaq'ud illa bi miqdari ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Atau dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qaman nisa hina yaqdi taslimahu wa huwa yamkusu fi makanihi yasiran qabla ayyaquma. Qalat fanara wallahu alam anna zalika kana likay yansarifan nasu qabla ayyudrikuhunnar rijal. Jadi dari Aisyah dan Ummu Salamah itu kurang lebih sama. Nabi itu wiritane mek dilu. Ya. Jadi kalau kata Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau sudah selesai salam, beliau tidak duduk kecuali hanya sebentar untuk berdoa dengan kalimat yang singkat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi sebentar saja.
Tapi kalau yang dari Ummu Salamah, maaf, yang dari Ummu Salamah juga demikian. Rasulullah SAW apabila beliau sudah salam, qauman nisa hina yaqti taslimahu. Jadi kaum perempuan itu nek Nabi salam, kaum perempuan itu langsung berdiri ketika salam keduanya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pun mburi pun langsung salam, Nabi sik longgo dilu, kaum perempuan sudah berdiri, ya. Wa huwa yamkusu fi makanihi yasiran qabla ayyakuma. Dan beliau sebelum berdiri itu diam sebentar di tempat beliau. Qalat, Ummu Salamah menceritakan, maka kami melihat, wallahu a'lam, kata Ummu Salamah, kami melihat yang demikian itu dilakukan supaya kaum perempuan itu berpaling atau pulang dulu sebelum ditututi kaum laki-laki. Jadi supaya kalau di sana itu kan napa nggih? Setrume niku kan rada dukur-dukur. Dadi salam langsung kaum perempuan itu beranjak dari masjid, gitu ya. Nah, sebagai isyarat demikian Nabi itu leren dhisik. Meskipun kata Ummu Salamah itu enggak berhenti lama. Ya. Jadi nek wiritan itu enggak mesti suwe. Nabi niku nek jare Aisyah gak longgo kecuali sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mari, meskipun nanti kita bisa memberikan keterangan yang lain sing diwaca Nabi mari salat niku nggih kathah, gitu ya. Sakniki situasine yang berlangsung seperti apa itu bisa bermacam-macam. Yang dicontohkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah itu yang beliau tidak lama-lama berdoanya, gitu ya. Di antara tujuannya menurut Ummu Salamah niku cek wong, jadi beliau itu kok berhenti sebentar, enggak langsung, itu supaya kaum perempuan itu ada kesempatan mulih dhisik. Nah, gitu ya. Berarti nek mandeke niku luwih suwe maneh, ya kan? Laki itu enggak pulang-pulang juga, itu supaya yang perempuan punya kesempatan pulang lebih dulu, tidak ditututi kaum laki-laki. Nah, gitu ya. Sekali lagi di sana kaum laki-laki dan kaum perempuan ya pada masa itu sekali lagi tetap sholat berjamaah, gitu ya. Tapi ya itu tadi, karena ya pertama tradisi dan budayanya nek wong lanang karo wong wedok suwe-suwe ketemu nang kono niku gare niku setrume niku gampang gede niku masalahe ya. Nah, itu tidak dibuat atau tidak dikondisikan berlama-lama. Ketemu itu sampai ketemu, ngoten ya. Baik. Itu tentang Nabi menghadap ke kanan atau ke kiri atau ke belakang setelah salam. Yang selanjutnya ulul imam awil makmum. Nah, ini juga masalah khilaf ini ya, diperselisihkan. Tapi memang ada hadisnya, ada riwayatnya. Posisi imam dan makmum itu mestinya rata saja. Ya, tentang tingginya posisi imam atau posisi makmum. Yukrahu ayyaqifal imamu a'la minal makmum. Tidak disukai, dianggap makruh imam itu posisinya kok lebih tinggi dari makmum. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari qala, dia menceritakan
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqumal imam fawqa syai'in wan nasu khalfahu yakni asfala minhu, rawahu Daraqutni. Wa sakata anhu al-hafidz fit talkhis. Jadi Rasulullah, ini ada riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah melarang imam berdiri di posisi yang agak tinggi sementara jamaahnya ada di belakang, itu posisinya ada di bawah. Hadis riwayat Daraqutni, tapi Imam Hafidz Ibnu Hajar itu sakata anhu, jadi diam terhadap hadis ini ya. Oleh karena itu ada riwayat yang lain, pernah seorang Hudzaifah bin Yaman, ini sudah bukan zamannya Nabi Muhammad SAW, kata Hammam bin Harith, anna Hudzaifata amman nas bil madaini ala dukanin fa akhadha Abu Mas'ud bi qamisihi fajabazahu fama faragha min salatihi qala alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dzalik qala bala fa dzakartu hina jabaz tani, rawahu Abu Dawud wa Syafi'i wal Baihaqi wa sahhahahu Hakim wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Pernah Hudzaifah bin Yaman mengimami orang-orang bil Madaini, di kota Madain. Kota Madain itu kalau sekarang ya daerah Irak. Jadi ketika sudah ditaklukkan daerah sana, itu ala dukanin di sini ada keterangan ya. Ya, Madain itu Madinatun kanat bil Irak, di Irak gitu ya. Nah, ala dukanin itu makanin murtafiin, imame ana posisi rodok dukur gitu ya. Ada posisi yang agak tinggi. Maka ada Abu Mas'ud, sahabat Abu Mas'ud itu langsung akhadha Abu Mas'ud bi qamisihi. Jadi akhirnya si sinten niku sing imami Hudzaifah itu klambine ditarik kali Abu Mas'ud Al-Ansari ya, ditarik sedemikian rupa. Maka setelah selesai sholat dia mengatakan, sampean ka'arwa bahwa kanu yunhauna an dzalika, yang demikian itu enggak boleh, dilarang ya. Maka Hudzaifah menjawab, bala iyo, aku lagi eling sampean narik mang lagi eling. Nah, begitu ya. Jadi ada riwayat demikian. Jadi kalau nek teng mriki kan mboten napa-napa niki ndak masalah. Di beberapa masjid itu kalau di Tulangan enten nggih, beberapa masjid kalau ini itu memang posisi imam itu dibuat naik berapa ya? Ya, naik 10 cm mungkin ya kira-kira, atau mungkin 8 cm gitu ya. Nah, itu. Maka itu kurang disukai gitu ya. Tapi fa in kana lil imami ghardun min irtifaihi 'alal ma'mum fa innahu la karahata hina idzin. Fa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar awwala yaumin wudi'a fa kabbara wa huwa 'alaihi thumma raka'a thumma nazala qahqara wa sajada fi aslil mimbar thumma 'ata falamma faragha aqbala 'alan nas fa qala ayyuhan nas innama sana'tu hadza lita'tammu bihi wa litata'allamu sholati. Kalau ada tujuannya supaya semua makmumnya melihat ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi boleh.
Jadi kata sinten niki sahabat Sahal bin Sa'ad, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Nang mimbare Nabi napa? Tangganya panciane telu, jadi ana ndukur. Ya, pertama mimbar dibuat, Nabi naik mimbar, kabbaro, kemudian sholat di situ, beliau bertakbir, wa huwa alaihi, summa raka'a, kemudian rukuk, summa nazalal qahqara, kemudian beliau turun dengan mundur, wa sajada fi aslil mimbar, kemudian beliau sujud di dasarnya mimbar, di bawahnya mimbar, di pondasinya mimbar, gitu ya. Summa ada falamma faragha, kemudian beliau melakukan lagi. Jadi nek teng mimbar kan mboten saged sujud nggih, posisine kan undak ngeten. Dipakai sujud enggak cukup, tapi kalau cuma berdiri ruku cukup. Jadi nek sujud beliau mundur, turun sujud. Summa ada, nek pun ngadeg maneh terus ruku di atas lagi, kemudian turun lagi, gitu ya. Falamma faragha, ketika selesai, aqbala 'alan nas, beliau menghadap kepada orang-orang, faqala, kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai orang-orang jamaah, innama sona'tu hadza, saya lakukan seperti ini litaktammu bi, supaya kalian mengikuti saya, walita ta'allamu sholati, supaya kalian belajar sholat yang saya contohkan. Cek ketok ngene lho sholat iku. Dadi pas ruku, pas ngadeg kali ruku niku enten ndukur mimbar. Pas sujud mboten saged posisine, turun sujud. Pas berdiri lagi, ruku lagi, ada di atas lagi, gitu. Itu artinya kalau untuk tujuan mengajari supaya orang lain tahu, supaya lebih jelas, boleh, gitu ya. Wa amma irtifa'ul makmum 'alal imam fajaizun. Tapi kalau makmumnya yang ada di posisi lebih atas malah boleh. Lima rawahu Sa'id bin Mansurin wa Syafi'i wal Baihaqi wa dzakarahul Bukhari ta'liqan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu shalla ala zahril masjid bi sholatil imam. Ya. Jadi makmum itu ndukur lantai 2, imam itu ndisor. Boleh. Sing masalah niku nek teng pundi niku? Nek Masjid Agung ya napa? Imamnya ada di mana? Nah, itu yang masalah, sempat rame itu. Karena imamnya jadi malah imamnya di bawah, makmumnya di atas, boleh. Kayak gitu ya. Begitu kata Abu Hurairah. Dan dari Anas, annahu kana yajma'u fi dari Abi Nafi an yaminil masjid fi ghurfatin qadra qamatin minha laha babun musyrifun 'alal masjid bil Basrah, fakana Anas yajma'u fiha wa ya'tamu bil imam wa sakata 'alaihi sahabah. Ini juga demikian, posisinya malah ada di luar masjid sebelah kanan. Nah, posisinya lebih tinggi, ya. Nah, tempat sholatnya sinten wau Anas itu persis di pintu masjid di Basrah. Dan dia di sana ya'tamu bil imam, dia ikut kepada imam, makmum, ya. Ini juga nanti menjadi dasar kalau asal nyambung posisinya dengan imam, meskipun di luar tidak apa-apa, begitu ya nanti. Baik. Bagaimana kalau
tingginya makmum posisinya itu berlebihan sehingga nggak bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh imam. Nah, ini nggak boleh. Di sini kalau bisa, ya nopo carane? Kalau berdiri di atas ini, posisinya tetap bisa tahu posisi imam, terutama yang ada di depan. Nah gitu. Karena itu ada beberapa cara biasanya nek sakniki dikei layar. Ngono niku. Sampean nggih to? Sampean nanti teng Masjid Al Akbar napa mboten? Kan itu jauh panjang gitu. Kiwa tengen dikei layar. Gitu ya. Supaya tahu posisinya imam. Gitu ya. Jadi posisi makmum dan imam itu kalau posisinya supaya apa yang dikerjakan oleh imam tahu. Imamnya salah rakaat nomor loro kok wis salam maghrib. Iku nek gitu. Kudu eru. Saya termasuk juga demikian tentang sutrohnya kaum perempuan. Kalau sutrohnya sampai nggak bisa melihat posisi depan, wah itu gak iso eru kok. Nggak bisa tahu nanti. Harusnya tahu. Ya. Oh sutrohnya segini cukup untuk melihat depan, cukup Ustaz, enggak masalah. Ada zaman Nabi gak ada sutroh loh nggih. Enggak pakai lo ya. Jamaah laki-laki dan perempuan enggak pakai. Ya. Dalam pengertian seperti ini ya, panjang begini. Sehingga kenapa dalam hadis salat berjamaah itu kaum perempuan itu nek wayahe berdiri dari sujud itu suruh nunggu dulu supaya laki-laki berdiri dulu. Itu terkait dengan apa yang bisa dilihat oleh kaum perempuan ke depan itu. Gitu. Ya karena kaum laki-laki, jamaah laki-laki pakaiannya itu ya sedengkul gitu ya. Dan bukan model celana. Ya, model kayak sarung begitu, hanya dililitkan. Gitu. Itu kalau pas sujud kemudian posisinya bergerak sujud duduk, dari sujud naik itu bisa naik itu kainnya gitu ya. Itu bisa kelihatan nanti dari belakang. Oleh karena itu posisi makmum perempuan pada saat itu nunggu ya, selama makmum laki-laki belum berdiri jangan bangkit dulu dari sujud gitu. Artinya apa? Oh kaum perempuan waktu itu jamaah perempuan melihat langsung posisi ya jamaah laki-laki. Makanya saya tidak sependapat kalau sutroh itu menutup pandangan kaum perempuan, jamaah perempuan dengan posisi jamaah laki-laki. Gak tahu nanti ya gerakannya ini apa. Setelah baca surat wasjud waqtarib Allahu Akbar dikira rukuk dadakno sujud tilawah. Nah, gitu kan enggak ero. Nah, intinya posisi makmum dan imam ya itu supaya sunnahnya dibuat normal saja sejajar. Kalau untuk mengetahui posisi imam, makmum lebih tinggi tidak apa-apa. Kalau posisinya lebih tinggi itu kok enggak kelihatan posisi imam, itu diusahakan tidak demikian gitu ya. Itu tentang posisi ya. Itu terkait dengan poin nomor 21, iqtidaul ma'mum bil imam ma'al ha'il bainahuma. Ya. Ikutnya makmum kepada imam padahal ada penghalangnya. Ya juzu iqtidaul ma'mum bil imami wa bainahuma ha'ilun idza alima intiqalatihi bi ru'yatin aw sima'in. Boleh makmum mengikuti gerakan imam sementara antara imam dan makmum itu ada pembatas, ada penghalang selama dia bisa mengetahui
perubahan gerakan imam, baik itu dengan cara melihat atau mendengar. Selama makmum bisa mengetahui pergerakan posisi imam, ya, baik melalui penglihatan langsung atau melalui gerakan, mendengar gerakannya, itu boleh. Qala al-Bukhari, qala al-Hasan, la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu naharun. Tidak apa-apa, bahkan penghalangnya itu ada penghalang sungai, ya, penghalangnya sungai. Kayak kemarin itu, ya, sampean agak susah ini Ustaz, soalnya nggak bisa di bunderan sholat idnya. Oh iya, nggak apa-apa, nanti dibuat agak panjang saja. Pokoknya sing ngarep, ya, langsung ketok imam, burine ketok ngarepe dan seterusnya gitu, dan nyambung boleh, gitu ya. Posisinya kepisah apa misalnya, us kadung dibuat apa, dibuat ada besinya begini, oh nggak apa-apa, gitu ya. Selama nyambung, kelihatan, bisa tahu yang di depannya. Wa qala Abu Mijlas yu'tamu bil imam wa in kana bainahuma tariqun aw jidarun idza sami'a takbiratul ihram. Ya. Boleh mengikuti imam meskipun antara imam dan makmum itu ada jalan, ada tembok, selama masih bisa terdengar takbirnya imam. Nah, sakniki dengan alat pengeras suara krungu mawon, kan gitu nggih, terdengar saja. Wa qad taqaddama hadisu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu ya'tamuna bihi min wara'il hujrah yusalluna bi sholatihi. Jadi ada sekelompok orang makmum kepada Nabi, mereka ada di belakang hujrah, ada di belakang kamar mereka sholat, mengikuti sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang selanjutnya hukmul i'timam biman taraka fardhon. Bagaimana hukumnya makmum kepada orang yang taraka fardhon, meninggalkan fardu. Tasihhu imamatu man akhalla bitarki syartin aw ruknin idza atammal ma'mum wa kana ghairu alimin bima tarakahul imam li hadithi Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Ahmad wa an Sahal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al imamu dhaminun fa in ahsana falahu wa lahum wa in asaa fa alaihi, yakni wala alaihim. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi bolehkah makmum kepada imam, yang imam itu bisa jadi ketika ngimami meninggalkan satu fardu atau satu syarat atau satu rukun sholat, ya, selama nanti makmum kalau memang tahu itu syarat atau tahu itu rukun, ya tetap menyempurnakan, gitu ya. Wa kana ghairu alimin bima tarakahul imam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu kalau sholat dengan kalian para jamaah, fa in asabu, kalau imamnya benar, falakum walahum, maka bagi kalian ada pahala sebagai makmum, bagi mereka ada pahala sebagai imam. Wa in akhtau, tapi kalau imamnya salah, terus sampean karo salahi misalnya, falakum wa alaihim, kalian makmum tidak ada masalah, tapi sing dosa sing imam, gitu ya.
Atau riwayat yang lain dari sahabat Sahal bin Sa'ad, redaksinya hampir sama, isinya hampir sama, redaksinya berbeda. Kata Sahal bin Sa'ad, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun, imam iku sing garansi, sing jamin. Fa in ahsana falahu walahum, kalau imamnya itu baik, falahu walahum, maka pahalanya ya untuk imam ya untuk makmumnya. Wa in asaa, tapi kalau imamnya jelek, ada salahnya, fa alaihi, maka dosanya ya hanya untuk dia sendiri. Kalau ada kurangnya ya dia sendiri. Ya. Yakni wala alaihim, maksudnya dosanya tidak kena ke makmum. Nah, gitu. Ini saya kira penting untuk menguatkan kita, kalau antara makmum dan imam itu pahamnya itu kira-kira gak podo, gitu ya. Jadi boten perlu gak perlu ragu-ragu dalam pengertian, wah aku imami kok gak podo ngene ya, pahami itu. Enggak apa-apa, gitu ya. Jadi tetap sah. Wasahha an Umar, juga pernah itu terjadi Umar bin Khattab annahu shalla bin nas wa huwa junubun. Umar itu pernah sholat dengan jamaahnya posisinya junub. Walam ya'lam, dan ketika sholat itu beliau lali, lupa, enggak tahu. Kemudian fa'ada walam yu'idu, maka Umar kemudian setelah itu ngulang sholatnya lagi, sementara makmumnya enggak perlu ngulang lagi. Soalnya sing gak memenuhi rukun sholat kan, bukan rukun, syarat sholat kan Umar sebagai imam. Apa syarat sholatnya enggak terpenuhi? Tidak suci, nah, gitu ya. Tapi waktu itu lali Umar ngimami ngunai. Nabi kan nate nggih, pas wayahe kate mulai takbir sudah qomat baru ingat. Nah itu kalau Nabi kemudian baru ingat. Ini sebelum takbir. Kalau Umar setelah selesai sholat baru ingat. Lu iya, malah junub posisinya, gitu ya. Nah, gitu. Kalau Nabi kan pernah bareng mau takbir, loh iya junub, tunggu sebentar. Pun qomat niku, pun qomat. Tunggu sebentar, Nabi pulang, mandi dulu, kemudian balik lagi. Kata para sahabat, rambutnya masih basah, airnya masih netes-netes. Nabi pernah begitu. Kalau Nabi sebelum sholat baru ingat. Umar setelah sholat baru ingat. Ya napa makmum? Ya enggak apa-apa, gitu ya. Napa? Kalau tengah-tengah ingat, imam bisa membatalkan. Imam batal kalau tengah-tengah ingat. Terus ada yang menggantikan. Kalau sudah kadung sampai salam, ya enggak apa-apa sudah. Makmumnya enggak perlu ngulang, gitu ya. Baik. Nah ini tadi yang ditanya, kalau tengah-tengah ingat, al-istikhlaf, ada proses pergantian. Idza arada lil imami wa huwa fi sholati uzrun, kalau imam itu ternyata dapat uzur ketika sedang dalam sholat, ka'an zakaro annahu muhdatsun, ya ini tadi, seperti tiba-tiba ingat, loh saya kan ternyata belum suci, hadas, punya hadas, au sabaqahul hadas, atau belum selesai batal duluan, kentut duluan, falahu ayyastakhlifa ghairahu, maka dia bisa digantikan oleh selainnya, liyuk milas salat bil makmum, untuk menyempurnakan salat dengan makmumnya. Fa'an Amr bin Maimun qala inni laqaimun ma baini wa baina Umar ghadata usiba illa Abdullah bin Abbas fama huwa illa an kabbara fasami'tu yaqulu qatalani au akalanil kalbu hina ta'anahu wa tanawala Umar Abdurrahman bin Auf faqaddamahu fa shalla bihim sholatan khafifatan. Jadi Umar itu pernah begitu.
Ya, tiba-tiba tengah sholat ada uzur, maka yang ditunjuk gantikan Umar Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf tidak sama dengan Umar, sholatnya agak cepat gitu ya. Itu pergantian di tengah-tengah. Umar pernah ya karena uzur tertentu. Atau ada riwayat dari Abi Rizin qala shalla Aliyun zata yaumin fara'ufa fa akhadha bi yadi rajulin faqaddamahu tsumma sarafa. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib juga demikian. Pernah moro-moro batal. Maka dia ambil salah seorang untuk ditaruh di depan menggantikan. Sementara dia itu membatalkan sholat, berpaling dari sholat, keluar dari jamaah. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, in istukhlifal imam faqad ustukhlifa Umar wa Ali wa in sallu wahdanan faqad ta'una Muawiyah wa sallan nas wahdanan min haitsu ta'una wa atammu salatahum. Jadi apakah itu Umar, apakah itu Ali, apakah itu Muawiyah pernah itu sholat posisinya digantikan. Nah, itu ya. Jadi tengah-tengah sholat enten sing uzur imame digantikan itu baik Umar, Ali, Muawiyah pernah itu terjadi. Jadi mboten napa-napa. Nah, begitu. Yang nomor 24. Saya tadi ditanya sama Mas Dani, babnya kita apa? Babnya posisi imam dan makmum. Ini habis ini ya, setelah selesai nomor 24 baru. Man amma qauman yakrahunahu. Bagaimana kalau imam itu gak disenengi karo makmum? Ono imam gak disenengi makmume. Belum waktunya Ustaz. Nanti 2024. Kalau sekarang nggak ada masalah, beda partai nggak ada masalah kalau sekarang. Ya, kecuali sing duwe dendam tahun 2019 sampai 2020 wingi. Ja'atil ahaditsu tuhdziru ayya umma rajulun jama'atan wa hum lahu karihun. Jadi ada beberapa hadis yang memberikan isyarat kalau bisa jangan sampai orang ngimami itu makmumnya enggak seneng, gitu ya. Jangan sampai ngimami maksa. Makmumnya enggak seneng diimami. Wah, ini repot. Makmume kepingin cepet, imame kepingin suwe. Wah iki. Wah mesti imam iki suwe iki. Bisa nih. Atau tadi itu sebab beda paham, beda ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW annahu qala salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ono telung macam golongan, telung macam wong, salatnya itu enggak sampai ke langit pahala salatnya itu. Ya. Paling mek ndukurin ndase mek sak jengkal saja. Jadi gak iso munggah salate niku. Gak iso munggah nang langit salate. Ndak bisa dibawa malaikat ke langit. Salate mek munggah ndukurin ndas tok. Satu jengkal. Sinten? Yang pertama rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ya iku. Ana wong ngimami, makmume gak seneng diimami wong iku, tapi wong imame maksa. Iku nomor setunggal. Kata Rasulullah, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Ya. Ada seorang ngimami makmumnya, jamaahnya, padahal jamaahnya itu gerundel. Makanya kalau bisa niku takon-takon dhisik ya. Ya napa niki surate diwaca rada dawa biasane napa sedengan napa ya napa niku ya. Paling enggak harus tahu begitu. Harus tahu.
Yang kedua, salate sing gak diangkat munggah niku imro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Ya. Ya, perempuan kalau malam mungkin gak cocokan karo bojo, mari ngono bojone sing lanang niku napa? Sik murang-muring. Gitu nggih. Itu gak diangkat masih salat gak munggah salat niku ya. Nah, makane nek dadi wong lanang sing sabar kalih bojone. Aja gampang murang-muringan. Soro ngen bojone. Salate gak ono sing diangkat engko. Lah nek terus-terus ngono, iso-iso sing salah sing lanang. Sampean duwe tanggung jawab bojo sampean salate kudune apik. Kok gak apik, gak ono sing diangkat munggah. Sampean murang-muringan ngono. Mangkane wong lanang nek wong wedok bojone wedok niku sing wedok niku murang-muringan misale, nah sing lanang sing sabar kan ngoten ya. Nah, nek diladeni murang-muringan kan gak iso munggah salate bojo sampean kan nggih. Gitu. Nah, niku pesen kangge bapak-bapak. Nek pesene kangge ibu-ibu, aja nggarai wong lanang murang-muring. Gitu ya. Begitu. Baik. Dan yang terakhir adalah wa akhawani mutasarimani. Ya. Dulur kok tukaran ya. Dulur tukaran. Ana wong loro sak duluran ya, kakak beradik kok tukaran ya. Atau dalam pengertian yang lain kita sesama muslim ya, tukaran gak sopo-sopoan itu diberi batas 3 hari. Luwih teko 3 dina mboten oleh diterusno ya. Nah, kirangan nek mergo beda partai wau iso luwih teko setahun janggete nggih. Nggih, 5 tahun. Baik. Tapi di dalam riwayat yang lain, hadis itu riwayatnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat yang lain, komposisi 3 orang yang sholatnya tidak diangkat atau tidak diterima. Kalau di redaksi yang lain sholatnya tidak diterima, komposisinya agak berbeda. Tapi yang pertama sama, pancet mang. Imam ngimami makmume gak seneng, itu tetap gak diterima sholat imam ini ya. Kata Rasulullah SAW, hadisnya Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la yaqbalullahu minhum sholatan. Ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sing nomor setunggal man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Ya, ana sing maju dadi imam makmume gak seneng. Mangkane nek sampean ketemu imam kok rada ngotot padahal makmume gak kepingin, niku sampean sing legawa titik. Sakno. Gitu. Ya. Cek pahalai sampean mau. Itu yang pertama. Ya. Atau yang kedua, warajulun atas salat dibaron. Enten wong salat tapi salat niku pun keliwatan waktune. Ngoten lho. Ya. Keliwatan waktu itu kalau di dalam hadis tentang waktu-waktu salat bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan, sengaja. Wis wayahe salat maghrib titik. Ya, mari ngono disuwe-suwe misale. Engko waktu sengaja begitu ya, sengaja diolor-olor.
bareng entek lagi salat mboten diterima. Nah, begitu ya. Entek waktune kayak salat mboten diterima. Nah, begitu. Nanti dalam riwayat tentang dalam hadis-hadis terkait dengan waktu-waktu salat itu ada pembagian, ada namanya waktu ittiror, waktu sing kritis. Sak rakaat, mari sak rakaat azan. Nah, gitu ya misalnya. Azan waktu yang lain misalnya. Itu sah secara hukum, tapi itu masuk waktu yang kritis, waktu yang sangat tidak disukai, makruh gitu ya. Tapi nek wis teman-teman keliwat, ya niku soalan ndak diterima salatnya, gitu ya. Kalau karena kelupaan, kalau karena ketiduran, ya tetap sah, gitu ya. Asal salatnya di waktu dia ingat atau di waktu dia bangun. Atau yang ketiga, salatnya tidak diterima, rajulun i'tabada muharrarahu. Ya. Jadi ono wong mari dimerdekakno dijadikan budak lagi, itu juga tidak diterima sholatnya. Nah, Imam Tirmidzi terkait dengan imam yang tidak disukai oleh makmum itu komentar. Waqad kariha qaumun ayya umar rajulu qauman wa hum lahu karihun. Bisa jadi memang ada orang yang kalau dia jadi imam makmumnya enggak senang. Tapi kata Imam Tirmidzi, fa idza kana al imamu ghairu zalimin fa innamal ismu ala man karihahu. Jadi gak masalah, sing masalah iku makmume, sing dosa makmume. Gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya begitu kata Imam Tirmidzi. Jadi kalau memang ada hal-hal tertentu karena kezaliman imam makmum enggak seneng, insyaallah enggak ada masalah, imam yang bermasalah. Tapi kalau imamnya enggak ada masalah kok sampean enggak seneng, nah ini sing dosa makmume. Ngene iku wae kadang-kadang. Ya, sing imami mohon maaf, sing imami bupatine diketahui zalim misalnya. Wah, itu masalah itu. Ya. Misalnya gitu ya. Cuma sing imami bupati gak seneng mergo beda partai, ya, sing masalah makmume engko. Gitu ya. Karena enggak ada bukti kalau bupatinya misalnya zalim itu enggak ada bukti ini, cuma beda partai, ya, itu masalah. Gitu ya. Tapi kalau karena memang imam itu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disukai oleh makmum, nah, imamnya yang bermasalah. Itu komentarnya Imam Tirmidzi. Baik, saya bahas satu saja babnya. Mauqiful imam wal makmum, posisinya imam di mana, makmumnya di mana dalam salat jamaah. Istihbabu wuqufil wahid an yaminil imam wal itsnain fasaidan khalfahu. Jadi sunnahnya adalah kalau makmumnya satu maka berdirinya di samping kanan imam. Itu sunnahnya demikian. Kalau makmumnya dua atau lebih maka ada di belakang imam. Berdasarkan hadis Jabir, dia menceritakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya faji'tu faqumtu ala yasarihi fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi summa jaa Jabir bin Sakhar faqama an yasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aidina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Ini sering sekarang itu kalau di di tempat rest area gitu ya. Karena sama-sama enggak tahu ini posisinya seperti ini. Cuma karena ngambil posisinya agak jauh, imam enggak bisa nyangking, enggak bisa megang. Kalau Rasulullah SAW, sahabat Jabir menceritakan Rasulullah SAW pernah berdiri sholat, ya, faji'tu faqumtu ala yasarihi, saya kemudian datang berdiri di sebelah kirinya, di sebelah kiri beliau. Fa akhadha biyadi
fa'adaroni, kemudian beliau pegang tangan saya. Nututi mboten? Nututi kan, posisinya berarti tidak terlalu jauh, sebelah kiri beliau dan posisinya dekat dengan beliau, tangannya dipegang. Fa'adaroni, kemudian Nabi memutar saya hatta aqamani an yaminihi, sehingga beliau menempatkan saya berdiri di sebelah kanan beliau. Tuh, enten sahabat Jabir luru. Summa jaa Jabir bin Sakhar. Kemudian ada seorang lagi namanya Jabir bin Sakhar. Faqama an yasari Rasulullah SAW. Ngambil posisinya sama, sing siji ana tengen, sing siji ana kiwane. Yang kedua datang di sebelah kirinya. Fa akhadha biyadina jami'an fadafa'ana. Rupane tangane karo dicekel, didekek mburi. Fadafa'ana hatta aqamana khalfahu, hingga beliau menempatkan kami berdiri di belakang beliau. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud. Gitu ya. Gitu. Jelas. Nek teng nggone rest area ning ngoten. Berhubung gak ngerti, siji ana wis diatur ana tengene, teko manis itu engkas ana kirine. Cuma rada adoh, gak kena disaut tangane kan ngoten. Iki ya apa iki. Gitu. Gitu. Nggih. Wah akhire nggih ngoten. Sing liyane melok pinggire, ana kowe nggih dadi rata ngeten. Gitu. Imam ya gak paham, mesti ini maju didik gitu. Baik. Wa idza hadratil mar'atul jamaah waqafat wahdaha khalfar rijal wa la tusaffu ma'ahum fa in khalafat sahhat salatuha indal jumhur. Ya. Qala Anas, ini kalau posisi perempuan tetap di belakang laki-laki gitu ya, meskipun sendirian. Tetap di belakang, bukan sejajar. Nek teng mriki kathah sing sejajar masalahnya. Meskipun dipisah tembok sebelah mriku. Kan banyak di sini, itu masalah tuh. Secara contoh ya, sunnah, dari sunnahnya enggak ketemu. Nah, itu berdasarkan riwayatnya Anas radhiyallahu an. Sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi SAW wa ummi ummu Sulaim khalfana wa fi lafzin fasufiftu ana wal yatim khalfahu wal ajuz min waraina. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kata sahabat Anas radhiyallahu an, saya sama seorang yatim sholat bersama Rasulullah SAW di rumah kami. Ya, di belakang Nabi. Sementara ibu saya Ummu Sulaim itu posisinya ada di belakang kami. Atau dalam riwayat yang lain, saya ditempatkan, shaf saya dan anak yatim ditempatkan oleh Rasulullah di belakang beliau, sementara yang perempuan tadi itu, yang ibunya tadi itu ada di belakang Anas, gitu ya. Jadi ini sederhana, sudah kita tahu posisi imam makmum. Kalau sendiri ada di kanan, kalau berdua ada di belakang, tambah satu perempuan di belakangnya lagi, ya gitu ya. Kecuali nek sampai teng bandara nggone cuwilik musala ini pun wis saonoe. Udah, kalau yang hal-hal yang darurat seperti itu insyaallah tidak ada masalah. Baik, terakhir istihbab, mari terakhir maneh. Istihbabu wuqufil imam muqabilan liwastis saffi wa qurbi ulil ahlami wan nuha minhu. Nah, ini juga ya disunnahkan imam ada pada posisi tengah-tengah shaf, ya. Pun miring-miring nemen. Makanya nek gawe masjid posisi mihrabnya ada di tengah. Nah, ya. Cuma memang ada beberapa masjid yang barangkali kelebihan tanah untuk di depan itu ono pinggir, itu yang susah. Akhirnya mihrabnya rotok minggir, itu ada juga. Tapi sunnahnya posisi imam ada di tengah. Sementara orang-orang yang sudah balik, orang-orang yang sudah ya gampangannya yang senior-senior
itu dekat dengan imam. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imam wasuddul khalal. Ya. Jadi kata beliau, tempatkan imam di tengah, jadikan wasit di tengah. Dan kemudian suddul khalal, jarak-jaraknya itu sampean isi, sampean penuhi. Rawahu Abu Dawud wa sakata anhu huwa wal Munziri wa an Abi Mas'udin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liyani minkum ulul ahlam wan nuha summa alladziina yalunahum summa alladziina la yalunahum wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan liyani minkum ulul ahlam wan nuha, supaya mengikuti saya urutan softnya di antara kalian adalah ulul ahlam wan nuha, sing wis balek-balek, sing wis pinter-pinter, artinya yang senior-senior. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah itu, kemudian setelah itu. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Ya, jangan sampai kalian itu sahur manuk koyok nang pasar. Nah, gitu ya. Suara makmum itu jangan sampai saling mengganggu. Gitu ya. Makanya kalau baca doa itu makmum itu ukurannya adalah terdengar telinganya sendiri, kan gitu ya. Jangan sampai kemudian terdengar saling bersautan, banter-banteran makmum, gitu ya. Itu yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Atau dalam riwayatnya Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan karena Rasulullah SAW yuhibbu ayyaliyahul muhajirun wal ansar liyakhudhu anhu. Rasulullah SAW suka kalau di belakang beliau itu yang paling depan adalah kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, supaya mereka bisa mencontoh beliau. Baik, wal hikmah fi taqdimi haula'i liyakhudhu anil imam wa yaqumu bitambihi idza akhta'a wa yastakhlifu minhum idza ihtaja ila istikhlafin. Hikmahnya dengan posisi yang demikian itu supaya sing ngerti-ngerti itu, ya, kalau imamnya salah bisa mengingatkan, ya, bahkan kalau imamnya ada uzur bisa menggantikan. Ya, saya kira demikian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.